Hai, balik lagi sama aku Putra. Kali ini aku sudah ada di parkiran Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan rencana untuk perjalanan kali ini aku akan mendaki ke Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Dan untuk pendakian kali ini aku nggak sendiri, aku bertiga ditemenin sama Mas Waki dan Mas Kate. Nah, dan rencana kurang lebih nanti jam 1 siang kita akan mulai start pendakian. Dan sekarang hari Jumat kurang lebih jam 12 siang. Untuk kantor Taman Nasional kayaknya sih masih tutup karena bertepatan dengan sholat Jumat, hari Jumat. Jadi kita di sini mau istirahat dulu, mau makan, isi tenaga. Mungkin kurang lebih jam 1 siang baru mulai registrasi. Enggak pedes banget. Enggak terlalu pedas. Sekarang kurang lebih sudah jam 1 siang. Kita bakal start ngelakuin pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Nah, dan di depan kita mau registrasi pendakian terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai trip kali ini, alangkah baiknya dan selalu baik jika kita selalu berdoa dalam memulai segala sesuatu. Jadi berdoa mulai. Gede Pangrango, sukses! Nah, sekarang kurang lebih jam 1:15 kita bakal start pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Dan untuk cuaca kali ini bisa dibilang sedikit mendung, tapi semoga di perjalanan ini nggak ada hujan. Sekarang kita lanjut lagi pendakian ke Gunung Gede Pangrango. Jadi sebelum melanjutin perjalanan tadi kita registrasi kembali di resort Gede Pangrango. Sekarang kita lanjut ke shelter berikutnya. Ya baju ini tadi anak-anak Mari Mas. Sekarang kurang lebih sudah 30 menit perjalanan dari pos Simaksi. Sekarang kita sudah tiba di Telaga Biru. Inilah Telaga Biru, ini adalah shelter kedua. Tadi shelter pertama kurang lebih 15 menit kita nggak istirahat. Kita lanjut ke Telaga Biru ini. Nah, dan di sini kita istirahat sebentar sebelum lanjutin ke shelter berikutnya. Ya Mas, jalurnya Mas untuk sampai saat ini. masih biasa ya. Masih biasa ya. Masih biasa ya, Pak. Jalurnya nggak bisa dibilangin Mas, batu. Batu. Aduh, bisa. Masuk lucu terus. Tapi bayangin kelihatan banget akal sama lu banget. Kayak apa-apa selalu.
setengahnya percaya aja. Lu bikin custom mesin. Mari Pak. Dari shelter kedua kita langsung melewati jembatan Gayonggong, di mana jembatan ini salah satu tempat yang ikonik dari Gunung Gede via Cibodas. Ini jembatan ini kurang lebih panjangnya hampir 500 meter. Dan untuk ngelewatin jembatan Gayonggong ini kalian juga harus hati-hati ya, karena di beberapa sisi jembatan ini dia berlubang. Jadi kalian harus hati-hati untuk ngelewatin jembatan Gayonggong ini. Sekarang kita masih lanjut untuk ke shelter berikutnya. Yuk. Sekarang kurang lebih 15 menit kita jalan dari shelter Penyancangan. Treknya dari shelter Penyancangan menuju shelter berikutnya bisa dibilang cukup menguras tenaga dan hampir tidak ada bonus. Kita masih lanjut menuju ke shelter selanjutnya. Dan untuk treknya masih sama seperti trek di awal, dia didominasi dengan tangga bebatuan. Cukup atau bisa dibilang sangat menguras tenaga. Gimana Mas, sampai sejauh ini treknya? Masih tetap Mas, harus dibilangin batu. Terlihat dari perutnya, Mas. Sekarang kita sudah sampai di Rawadenok 1. Tadi kita dari Penyancangan sampai Rawadenok ini kurang lebih mungkin 25 menitan. Di sini mungkin kita nggak bakal lama istirahat. Kita bakal langsung menuju ke Rawadenok 2. Sampai saat ini cuacanya sudah mulai cerah dan semoga nanti kita sampai kandang badak cuacanya masih cerah. Mantap. Sekarang sudah tiba di Rawadenok 2. Dia perjalanan dari Penyancangan sampai Rawadenok 1 dan Rawadenok 1 sampai Rawadenok 2. Jalurnya bisa dibilang hampir-hampir mirip, nggak ada banyak perbedaan dan pastinya minim bonus. Dan di Rawadenok 2 ini kita bakal istirahat dulu sebentar sebelum melanjutkan ke Batu Kukus 1. Nah, dan untuk di shelter Rawadenok 2 ini, di sini juga ada bangunan untuk toilet ya. Ya, tapi namanya toilet di gunung, kita harus sama-sama jaga kebersihannya. Mantap. Nah, dan di sini kebetulan ada salah satu penjual yang bakal jualan untuk weekend besok, karena biasanya Gunung Gede Pangrango itu kalau weekend hari Sabtu Minggu pasti ramai banget Mas ya. Nah, dan ini kurang lebih bawaan yang bakal dibawa ke kandang badak. Nah, sekarang aku bakal coba apakah tas ini berat atau enggak. Dari kelihatannya sih lumayan ya. Apa namanya? Wah, Gimana, Mas? Jam 11 malam. Kalau sampai kandang badak sih lumayan ya. Lumayan. tapi mantap sih. Iya. Itu mah apa namanya? Settingannya ya. Emang apa namanya itu mah segitu mah enteng atuh.
Jadi kebanyakan nanti kalau untuk pendaki yang naik ke atas untuk belanja jangan banyak nawar Mas ya. Jadi Tolonglah. bawa ke atas lumayan juga. Support. Mantap, kita nanti support UMKM. Sekarang kurang lebih sudah 10 menit istirahat di Rawadenok 2 dan sekarang kita mau menuju ke Batu Kuku 1. Ada sih kurang lebih estimasinya mungkin 10 sampai 20 menit. Gas. Mari Om. Dari Rawadenok 2 kita langsung menuju ke Batu Kuku 1 dan di Batu Kuku 1 kita juga nggak istirahat, kita langsung ke Batu Kukus 2. Jadi ya total tadi perjalanan dari Simaksi sampai ke Batu Kukus 2 ini kurang lebih 3,5 jam. Dan di sini juga kita nggak bakal lama istirahat, habis itu kita langsung lanjut lagi ke air panas. Dan sekarang kurang lebih sudah jam setengah 5 sore. Sekarang kurang lebih sudah jam 5:10. Jadi total perjalanan kita dari starting point pendakian sampai sekarang kurang lebih sudah 4 jam. Nah, dan sekarang kita sudah di pemandangan air panas. Dan di depan sana adalah air terjun air panas yang dimana merupakan salah satu ikon dari pendakian Gunung Gede via Cibodas. Ya, pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Kita di sini bakal istirahat dulu sebentar sebelum ngelewatin air panas. Nah, di shelter air panas ini udah mulai ada warung lah. Jadi ya, kalian bisa belanja di shelter air panas ini. Sekarang kurang lebih sudah 15 menit kita istirahat di pos air panas atau shelter air panas. Sekarang kita mau lewatin air terjun air panas. Mantap. Sekarang sudah tiba di kandang batu. Nah, sebenarnya di kandang batu ini
juga bisa dijadiin alternatif untuk tempat camp selain kandang badak. Tapi untuk sekarang kita rencananya bakal camp di kandang badak. Mungkin kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dari kandang batu. Dan sekarang sudah mau jam 6 dan cuaca juga sudah mulai gelap. Sekarang kita sudah di Panca Welo. Sekarang kurang lebih jam 6.15 dan setelah ini kita akan langsung menuju ke kandang badak. Nanti kita bakal diriin tenda di kandang badak sebelum kita ke puncak Pangrango. Akhirnya tiba juga di kandang badak. Wah, ya perjalanan dari starting point pendakian sampai kandang badak ini untuk pendakian Gunung Gede Pangrango bisa dibilang bonusnya dikit banget. Dan tadi kita berangkat kurang lebih jam 1 dan sekarang sudah jam 7 kurang. Jadi kurang lebih 6 jam perjalanan. Di sini kita bakal camp dulu sebelum besok kita bakal naik ke Pangrango. Wah, mantap. Mantap. Pagi semua, sekarang aku masih ada di kandang badak. Dan kemarin kita naik dari Cibodas dan sampai kandang badak kurang lebih jam 7. Dan kemarin juga kita kena trek malam, jadi ya nggak banyak video yang bisa kita ambil. Dan sekarang kurang lebih jam 6.15, kita bakal prepare ke puncak Pangrango dulu. Mantap. Dan sepertinya sih cuaca untuk hari ini cerah. Jadi kurang lebih perjalanan dari kandang badak ini sampai ke Pangrango mungkin 2 jam. Nah, dan karena kemarin kita berangkatnya hari Jumat, ini ya belum banyak pendaki yang ngecamp di area kandang badak ini. Mungkin hari ini karena hari Sabtu dan weekend juga, mungkin nanti siang atau sore kandang badak ini sudah mulai ramai. Ya teman-teman, sebelum kita mulai perjalanan lagi, alangkah baiknya dan selalu baik kalau kita berdoa lagi. Udah mulai. Sekarang kita sudah ada di persimpangan antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kalau kita mau naik Gunung Pangrango, kita ke arah kanan, dan kalau ke Gede, kita lurus. Sekarang kita sudah berjalan kurang lebih 1 jam dari kandang badak menuju ke Gunung Gede Pangrango atau Gunung Pangrango. Di sini sih jalurnya dari kandang badak sampai ke tempat sekarang ini dia dominasi sama tanah berakar ya. Mungkin untuk ke puncak Pangrango mungkin 30 sampai 45 menit lagi. Gimana Bang? Semangat? Semangat dong. Semangat dong tapi. Semangat dong. Semangat. Mantap. Mantap.
Oh, ke situ kan pengumuman tuh. Itu yang ada jalur. Enggak. Tidur itu. Yes, puncak. Puncak Pangrango. Akhirnya tiba juga di puncak sejati Gunung Pangrango dengan ketinggian 3019 mdpl. Tadi kita kurang lebih jalan jam 6.15, sekarang sudah hampir jam 9. Jadi kurang lebih perjalanan 3 jam. Mantap. Ya Mas, sampai juga puncak Mas. Mantap. Mantap. Mas. Rango. Pangrango. Gokil jatuh banget. Nyantai lagi. Di depan sana kelihatan puncak Gunung Gede. Wow, mantap. Akhirnya tiba juga di Pangrango. Jadi hanya sekarang kita agak paham ya kenapa orang yang naik Gunung Gede Pangrango ini lebih cenderung untuk langsung ke Gunung Gede, karena jalurnya dari Kandang Badak menuju Gunung Pangrango ini bisa dibilang medannya cukup sulit dan panjang. Jadi kurang lebih estimasi 3 jam pendakian dari Kandang Badak. Jadi puncak Gunung Pangrango ini ditandain sama Tugu Pangrango 3019. Gimana Mas kesan-kesannya Mas? Ekstrim. Parah. Parah ya. Ini jadi yang pertama kalinya? Waduh, ketarik semua di Pangrango ini. Parah ini. Kacau. Bang Waki. Wah, thank you Bang udah ngajakin ke sini. Mantap. Rango. Jos. 2 tahun lagi. Nah, dari puncak Pangrango ini sebelum kita turun ke Kandang Badak, kita bakal singgah sebentar ke Lembah Mandalawangi. Katanya sih jaraknya dari puncak ke Mandalawangi nggak terlalu jauh, mungkin 10-15 menit. Ya sebelum turun kita bakal ke sana dulu, foto-fotoan sebentar, habis itu baru kita lanjut lagi ke Kandang Badak. Akhirnya tiba juga di Lembah Mandalawangi, jadi kurang lebih dari puncak Pangrango mungkin cuma 10 menit. Jadi Lembah Mandalawangi ini hampir mirip dengan Surya Kencana, hanya ukurannya mungkin lebih kecil. Lembah Mandalawangi ini juga bisa dibilang lembah Edelweiss. Mantap. Nah, dan di Mandalawangi ini adalah tempat di mana abu dari Sohogi ditebar. Ya, Sohogi meninggal di Semeru dan abunya ditebar di Mandalawangi ini. Mantap. Dan sekarang kita kurang lebih sudah 10 menit di Mandalawangi. Kita bakal naik ke Pangrango lagi. Habis itu lanjut turun ke Kandang Badak. Mantap.